unsur-unsur yang harus dipenuhi mulai dari makanan, rasa cinta, dan pendidikan. Nah, gimana guys dengan cuplikan yang tadi? Apakah sudah cukup untuk kalian membuat kalian mengingat tentang apa yang kita bahas di minggu lalu tentang unsur-unsur keluarga? Nah, sekarang sesuai dengan janji saya akan membahas tentang struktur hierarki dinamika keluarga. Nah, silahkan kalian nikmati, oke? Di dalam dinamika keluarga, struktur hierarki menjadi benang merah yang dapat mempengaruhi pola interaksi antara anggota keluarga, seperti pengambilan keputusan dan penyebaran kekuasaan. Meski hierarki keluarga seringkali tidak begitu terlihat, namun hierarki keluarga menjadi suatu yang begitu mendasar. Bagaimana hal itu membentuk dan dibentuk oleh setiap interaksi harian, keputusan-keputusan kecil, hingga momen-momen penting dalam kehidupan keluarga. Setiap anggota keluarga, dari yang tertua hingga yang termuda, memainkan peran dalam drama tak tertulis ini, di mana skenarionya terus berubah seiring waktu mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepatnya berkembang. Akar dari hierarki keluarga seringkali tertanam dalam tanah budaya yang lebih luas. Sebagai contoh, keluarga yang menganut sistem keluarga bentuk patriarki cenderung melahirkan struktur keluarga di mana figur ayah memiliki otoritas tertinggi dan berkuasa atas anggota keluarganya. Namun, di era modern ini, struktur keluarga itu mulai semakin ditantang oleh perkembangan zaman, di mana nilai-nilai kesetaraan antar manusia dan kesetaraan gender mulai menggeser paradigma yang lama. Sehingga keluarga memikirkan antara keinginan untuk mempertahankan atas nilai-nilai lama atau kebutuhan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat ini. Ekonomi adalah dasar yang menjadikan faktor dalam kehidupan keluarga modern. Ekonomi juga memainkan peran yang begitu penting dalam membentuk hierarki keluarga. Anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah utama cenderung seringkali mendapati dirinya berada di puncak hierarki, yang memiliki otoritas atas pengambilan keputusan, terutama dalam hal finansial. Namun, dalam kehidupan keluarga modern, di mana nilai-nilai kesetaraan gender mulai berkembang, sehingga fenomena ini membuat partisipasi perempuan dalam dunia kerja mulai meningkat, yang nantinya akan ada muncul model keluarga yang bisa kita sebut dengan dual income family, yang telah mengacaukan pola-pola tradisional yang sering kita ketahui dalam paradigma lama. Sehingga kekuasaan yang dulunya terpusat, kini mulai terdistribusi dengan baik. Pendidikan dan akses terhadap informasi yang begitu masif di era modern menjadikan aspek yang mempercepat laju perubahan dalam struktur hierarki keluarga, di mana era digital ini begitu mudah sehingga pengetahuan berada di ujung jari dan mencarinya dengan bebas. Sehingga memunculkan fenomena yang mana anggota keluarga yang lebih muda seringkali memiliki akses dan pemahaman yang lebih baik terhadap teknologi dan tren terkini. Sehingga akan menciptakan semacam hierarki terbalik dalam beberapa aspek, di mana membuat fenomena orang tua mungkin bergantung pada anak-anak mereka untuk menjadi pengarah atau membantu dalam dunia digital. Hal-hal seperti ini atau fenomena ini tidak hanya mengubah dinamika kekuasaan, tetapi mengaburkan batas-batasan tradisional antara yang mengajar dan yang diajar dalam keluarga. Namun, jika kita berpikiran dan memandang hierarki keluarga sebagai sesuatu yang mengatur dan mengontrol, maka hal itu keliru dan salah. Justru, seharusnya di mana hierarki juga berfungsi sebagai struktur yang memberikan keamanan, stabilitas, dan kejelasan peran. Ia dapat menjadikan kerangka di mana nilai-nilai disalurkan dengan baik pada setiap anggota keluarganya. Tradisi yang dipertahankan untuk mempertahankan nilai-nilai kebiasaan dan identitas keluarga sehingga menciptakan karakteristik keluarga yang khas untuk dibentuknya. Namun,
Adanya tantangan bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan struktur ini dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga. Banyak keluarga mendapati diri mereka dalam proses redefinisi konstan terhadap struktur hierarki mereka. Penting juga bagi kita untuk menyadari bahwa struktur hierarki dalam keluarga bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Ia bisa sangat berbeda tergantung pada konteks dan situasi. Sebuah keluarga mungkin memiliki struktur yang sangat hierarkis dalam hal pengambilan keputusan finansial, namun lebih egaliter dalam hal pembagian tugas rumah tangga. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hierarki keluarga bukanlah sistem yang kaku, melainkan organisme hidup yang terus beradaptasi dengan kebutuhan dan realitas yang berubah. Mungkin tugas kita bukanlah untuk menghilangkan hierarki, melainkan untuk menciptakan keadaan yang sesuai dan merumuskan kembali agar lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan, pertumbuhan, dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga. Nah, gimana guys menurut kalian tentang pembahasan kita tentang struktur hierarki? Apakah sudah cukup jelas? Atau mungkin malah makin penasaran? Oleh karena itu guys, tunggu di episode selanjutnya di minggu depan, oke? Kita akan membahas tentang pembagian peran di dinamika keluarga, oke? Peace out.